32.000 followers. 32.000 itu organik dari cuman posting dari dia doang. Itu udah by followers, aku dapat keuntungan itu, aku BEP. Perkenalkan, Lacu, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion Dari into your sharing career, pengalaman bisnis, pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih Branding. passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan Investasi. berapa, tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. Dan Jadi we have to be masa wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya tuh apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Ini bukan instant way, ini bukan kejadian satu malam bisa sampai pada posisi saat ini. Ini ya perjuangan sangat keras ya. Aku start ini 2015 pada aku usia umur 19 tahun pada saat itu. Jadi kalau misalnya aku ceritain kenapa sih bisa mulai batik flag store gitu kan. Kok bisa sih, itu kan niche market yang istilahnya kayaknya nggak terlalu diminati ya. Udah jualannya fashion mungkin diminati, tapi kok bisa larinya ke batik. Oke, jadi kalau misalnya cerita pada saat itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan dan keresahan pribadi gitu loh. Jadi banyak banget kesempatan kita nih sebenarnya kalau misalnya mau start the business, apa yang jadi keresahan kita, kadang-kadang itu malahan bisa jadi opportunity gitu loh, ya kan? Kita bisa bilang kalau misalnya sudah gede-gede banget kayak Gojek lah, habis itu istilahnya Gojek itu kan menyelesaikan problem yang tadinya kayak aduh kalau misalnya ada paket ketinggalan atau apa, Gojekan kayak gitu kan istilahnya sangat dimanfaatkan kan gitu ya, kayak orang yang tadinya kayak worry Gojek itu bahaya dibikin jadi ya dari kegelisahan, itu pasti dari kegelisahan pribadi. Jadi saat itu batik itu aku jadi mainnya flag store itu apa sih, jadi ngebedain flag store compared to another batik yang exist. Kita itu main di segmentation anak muda. Jadi tagline atau slogan kita itu adalah pelopor batik modern. Which is kita memang segmentednya itu untuk anak-anak muda. Challenge-nya ada gak? Ada. Nanti aku ceritain juga biar lebih detail biar kalian tahu juga. Nah, aku berangkat dari kegelisahan aku sendiri pada saat itu aku interest with fashion. Tapi aku lihat nih, aku pengen pakai batik pada saat itu, biasalah kayak kondangan-kondangan, banyak teman-teman istilahnya yang ada yang meritan lah, apalah segala macam, senior-senior aku banyak yang merit. Aku mau pakai jas, kayaknya I think it's too formal, kayak istilahnya itu aku bukan family mereka juga. Pakai batik, tapi kok batik kayaknya kelihatannya looks too old school gitu loh. Pada saat itu kayaknya batik-batik itu yang exist itu batik-batik dengan cuttingan yang gombior-gombior yang gede-gede, yang selalu kelihatannya itu kayak kebapak-bapakan gitu kan. Jadi aduh, mau pakai ini kok anak muda kayaknya nggak pede ya. Start from that problem, gue coba deh. Kebetulan juga, my background of family itu, orang tua gue tuh main bisnis konvensional di Tanah Abang. Dia emang ada bikin punya konveksi. Jadi gue lihat ada opportunity di situ. Oh, my parents ada bikin konveksi. Nah, aku mungkin bisa kali ya coba. Aku tahu ada problem di situ gitu loh. Mungkin yang ngerasain bukan cuma aku, mungkin maybe other people juga ngerasain hal yang sama gitu loh. Karena ketika aku waktu pas nge-state, ya beberapa kali aku di-invite buat jadi pembicara, ketika aku cerita kayak gini, ya banyak juga orang yang ngalamin atau ngerasain problem yang sama gitu loh. Oh iya bener juga ya, batik, iya ya kayak cuttingannya gombior, motifnya tua-tua banget. Aku come up with batik yang tampilannya lebih stylish. Terus kalau misalnya kemeja itu cuttingan kita yang slim fit, anak-anak muda pada saat itu suka banget. Mungkin sampai sekarang masih suka yang cuttingannya slim fit, apalagi kalau anak-anak masih Gen Z nih sekarang badannya jadi semuanya six pack. Pengen pakai baju semakin ketat, semakin mantep gitu loh, semakin percaya diri. Kayaknya harus tangan ngefit semua. Aku berangkat dari situ gitu loh pada saat itu. Karena aku bikin batiknya pada saat itu cuman untuk cowok doang, for men only. Aku tes, aku bikin, aku pergi zaman kuliah lah ya, kita masih sama teman-teman suka nongkrong, kita pergi fine dining kayak gitu. Aku tanya, aku tes ke ini, guys, yang gue pakai ini baju bagus gak? Nice ya? Is it nice or not? Mereka turns out feedbacknya good gitu loh. Oh bagus. Jadi jangan bilang ini produk kamu dulu ya. Kalau misalnya udah bilang ini produk aku bagus gak? Udah pasti mereka semua akan bias gitu loh. Pasti feedbacknya akan bias. 100%. Mereka akan, teman sendiri nggak mungkin mereka bilang nggak bagus juga kan. Jadi aku tanya, gimana bagus gak?
turns out semuanya aku pergi berdelapan, aku masih ingat. Teman-teman semua pada bilang feedback, semuanya pada bagus. Nah, terus aku tanya, kalau misalnya ini harganya 200.000, worth it gak? Oke gak? Nah, terus mereka feedback lagi apa segala macam, oh, bagus, oke, worth it apa bla bla bla. Ya udah, pada saat itu aku barusan bilang, ini sebenarnya actually my product, aku bikin kayak gini, kira-kira kalau aku jual bisa gak? Ya mereka started dari itu, wah support luar biasa. Aku masih inget banget di tanggal bulan Maret 2015, tanggal 15 kalau nggak salah, aku nggak salah inget, tanggal 15 atau tanggal 1 Maret, aku lupa. Aku start mulai jualan, wah itu luar biasa dengan support banyak teman. Aku di bulan pertama, bulan Maret itu aku cuma ada jualan 8 potong. 8 potong baju. Itu yang beli semua teman semua sendiri. Nah, tapi ya pada saat itu aku juga nggak berkecil hati, aku juga nggak patah semangat. Aku pikir kayak maksudnya, oh ya sudahlah, at least ada penjualan nih, udah happy juga lah gitu loh, teman-teman mau bantu, mau support kayak gitu. Berangkat dari situ lagi, aku juga nggak ini kan, aku nggak give up, aku find a way out lagi. Kayak aku cara pada saat itu untuk foto-foto kayak kita nih, kayak biar kayak keren gitu, kalau misalnya di posting di Instagram tuh kita harus pakai foto katalog yang backgroundnya putih. Kalau sekarang sih sudah banjir lah ya, itu foto background putih basi, orang udah nggak mau, orang maunya OTD, apa adapt lah ya, market always adapt kayak gitu, selalu changing. Pada saat itu kita di Instagram pada saat itu kita cuma foto selfie begitu half body aja jual, produk bisa laku gitu loh. Ada the moment ketika kita tuh very easy to get money. Menurut aku itu namanya prime time atau jackpot time gitu lah ya, kayak kita nggak bisa dapetin itu 2 kali, kayak istilah mungkin kayak kemarin cryptocurrency sempat heboh ya, di situ kan at that moment kan, begitu gone ya sudah, tinggalan ya udah cuci piring yang akhir ya kan terakhir. Jadi pada saat itu ya aku pikir, wah aku harus bisa nih, mau nih aku cari tahu gimana teman-teman. Aku mulai ada keuntungan yang tadinya started from, aku pikir aku pengen dapetin uang jajan ekstra lah, kalau misalnya dari parents sudah kasih berapa, aku pengen nih, namanya juga anak muda punya pacar gitu kan, pengen oh ya mau beliin mereka barang gitu kan, istilahnya masa minta orang tua kan malu gitu kan, belum bisa beliin orang tua udah minta duit lagi buat beliin cewek kan nggak mungkin. Jadi pada saat itu aku pikir, oh ya the way, aku harus coba nih jualan gitu kan ekstra lagi. Yang tadinya seperti itu berangkatnya, ternyata pelan-pelan kok mulai bisa. Aku nggak aku foya-foya tuh. Aku spend lagi, aku coba testing yang pakai background putih, pakai modelnya bule. Wah, pakai keren banget deh, batik pakainya modelnya bule, keren. Tapi market always changing, always adapt. Yang tadinya bule laku, kok lama-lama nggak laku ya. Aku pelajari lagi. Oh, ternyata nggak juga nih. Bule akan selalu terlihat keren, akan selalu terlihat bagus. Why? Karena ya memang badan mereka proporsional, mereka punya, dan mereka basically bule gitu ya. Jadi memang sudah punya gift lah ya kalau misalnya itu. Oh, aku adapt lagi nih. Oh, badan yang iniannya awalnya aku dari cowok dulu, habis itu aku lihat lagi. Aku coba trial. Kok banyak juga cewek-cewek yang istilahnya kayak kontak. Ada jual yang ceweknya juga gak? Karena motifnya mereka suka gitu kan. Pada saat itu ternyata banyak juga demand cewek. Akhirnya aku bikin juga produk untuk cewek. Nah, pada saat itu aku notice banget pada saat kerjain yang produk untuk wanitanya sih. Karena ternyata Asian majority, untuk orang Asian itu badannya tuh lebih kecil, atau banyak yang petit juga, petit size gitu kan. Jadi aku ya kalau pakai bule udah nggak relate. Mereka waktu pas lihat orang Asia lihat bule, ya iyalah bagus bajunya, karena kan dipakainya sama bule. Aku trying to untuk change, untuk kreatifnya aku ubah, switch, aku kasih ke orang-orang yang pakainya Asian looks kayak gitu kan, yang modelnya local kita gitu segala. Turns out bagus lagi kayak gitu. Nah, ya akhirnya aku gulung terus aku iniin sampai ada di satu momen, aku lupa ya, di tahun 2016 atau 17-an aku mulai sedikit lebih memberanikan diri. Pada saat itu endorse nggak seheboh sekarang. I think sekarang orang-orang udah tahu lah, endorse lah, paid promote, digital marketing everywhere. Ya, maksudnya pada saat itu aku kayaknya 6 years ago itu masih rare ya, istilahnya rare. Buat cari background fotografer yang bisa fotoin kayak proper kayak gitu ya sulit, kayak istilahnya mungkin harus punya koneksi, kenalan dari orang yang jualannya di marketplace kayak gitu, mungkin Zalora lah or something yang memang prasyarat mereka harus seperti itu. Jadi aku mulai tuh, endorse nih gimana ya, budget aku ingat endorse itu I think kalau nggak salah Billy Davidson pertama buat model artis cowok. Habis itu aku masuk ke Ricky Harun tapi yang budgetnya agak pricey pada saat itu, budgetnya 3,5 juta ya. Jadi 3,5 juta pada saat itu besar buat aku gitu kan.
istilahnya lumayan lah, uang jajan itu sebenarnya kan bisa buat jajan, having fun kalau sama teman-teman. Aku coba, turns out gimana? Biasa saja juga pada saat itu. Tapi aku pikir, tapi di sini ada traction. Aku rasa di sini ada kesempatan gitu kan. Oh bisa ya, lebih bagus ya. Nggak putus di situ. Aku coba lagi dan coba lagi. Jadi sampai akhirnya aku mungkin cerita langsung long short story aja. Aku jump. Jadi ada di satu momen di situ aku akhirnya nggak give up juga. Aku ada endorse satu momen itu endorse Gading dan Giselle. Pada saat itu couple yang luar biasa itu Gading dan Giselle. Habis itu Chelsea dan Glenn Alinsky. Ya sekarang sih udah nggak terlalu lah ya. Tapi pada saat itu very very big, very very booming. Aku endorse Gading dan Giselle. Kalian akan shock banget. Aku endorse dia dengan budget 13 juta. Aku tuh gain followers tuh, aku masih inget banget, 32.000 followers. 32.000 itu organik dari cuman posting dari dia doang. Itu udah by followers, aku dapat keuntungan itu, aku BEP, istilah 13 juta itu yang aku keluarkan. In 2 days aku sudah return, the rest selama 1 bulan itu aku udah istilah cuan lah, untung semua. Nah dari situ pelan-pelan mulai Five Store mulai lebih berkembang. The things adalah kayak aku mau mention, mungkin anak-anak muda di sini banyak yang lihat karena udah things udah lebih digitalized, banyak ada platform seperti Lajo, banyak orang yang kasih sharing, motivasi dan lain-lain sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka lupa esensi bahwa kayak istilah kalau ketika flashback ke dulu, aku tuh running semuanya tuh everything semua sendiri gitu loh. Jadi being a single fighter, kayaknya I think ya wise aja ketika kamu di awal-awal, di fase awal-awal. Jangan kayak kamu kadang-kadang sudah lihat terlalu too advance punya mentor or motivator, lihatnya udah terlalu advance, wah gila di awal-awal gila gue perlu modal berapa ya, 500 juta ya, perlu modal berapa ya, 200 juta. At the first time gue nggak ada modal sama sekali gitu loh.